Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana nih kabarnya ya untuk dulu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya ya. Ini ada yang menarik nih ya. Kalian tahu kan? Ya, Kade Soho dari Jawa Tengah. Sekarang yang lebih menarik lagi, ini Kade Soho dibanding-bandingkan dengan gubernurnya sendiri, yaitu Pak Lutfi ya. Ini luar biasa ya. Kenapa? Karena ya masyarakat lihat dan netizen lihat sendiri ini kades ya, tapi berasa gubernur gitu ya. Kita lihat kinerjanya ya, Kades Soho tuh jalan-jalan semua diperbaiki. Nanti kita lihat tuh video-video apa namanya kerja nyata dari Kades Soho ini ya. Dan kalian ingat perkataan dari gubernur Bapak Lutfi ya, bahwa beliau itu ngapain sih gitu pakai kamera-kamera gitu, kerja aja gitu ya, ini bukan saya banget gitu. Ngapain menggunakan dunia media sosial. Kade Soho sendiri itu pakai dunia apa namanya media sosial, dan tahulah manfaat dari media sosial itu sendiri ya. Tahulah ya, pertama dapat cuan ya, dapat cuan. Dan cuannya untuk apa ya? Untuk kepentingan rakyat dipakai. Kita langsung aja lihat video beliau ya. Ya, anggaplah flashback ya. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Nggak usah pakai media. Pakai media kok tuh mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku banget. Ora aku banget gitu. Usah. Gak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Lucu ya. Dikira dipakai media sosial itu gak ikhlas. Ini kita lihat ada satu video. Ini Kade Soho ya. Ini kan kita judulnya ini kan Kade Soho yang selalu dibanding-bandingkan dengan gubernurnya sendiri ya, Pak Lutfi. Ya, karena kalau kita lihat ya Kade Soho ya kades yang berasa gubernur ya. Seperti itu kata netizen ya, karena mungkin melihat dari kinerjanya. Ini langsung aja kita lihat ya video Kade Soho yang berhubungan nih ya dengan iklan apa namanya media sosial yang Bapak Lutfi itu nggak pakai katanya. Pak Kades, sosial media itu dapat cuan, bisa untuk ya kita kan Kades kan sosialnya gede banget, anggaran yang nggak ada di APBD. Saya buat bensin aja Pak, mobil warga yang pakai, warga nggak pernah sakit saya mintain bensin. Itu aja 100 juta habis Pak setahun Pak. Kalau nggak dari sosial media, dari konten, dari mana duitnya? Keren. Kalau kita korupsi nanti masuk penjara Pak, amit-amit. Orang timbang sama tatonya. Tatoan, udah tatoan aja jelek ya Pak, banyak orang. Jos. Ya. Satu Indonesia baru satu. Mobil juga murahan aja, jangan yang mahal-mahal. Itu ya video dari Kade Soho ya. Beliau menggunakan media sosial, katanya media sosial dapat cuan apa ya, kita untuk bensin. Kalau ada orang yang pakai bensin yang pakai mobil desa tuh ya, mau berobat mau apa gitu, kita nggak pernah pinta apa namanya uang ganti bensinnya atau untuk uang bensin gitu, enggak. Malah bensinnya dari desa gitu ya. Uangnya dari mana? Dari sosial media katanya. Seperti itu ya, setahun bisa habis lah 100 juta katanya. Wow. Jadi fix ya, ini Kade Soho nggak meniru gaya kepemimpinan berseberangan deh ya dengan kepemimpinan gubernurnya sendiri yang anti media sosial mungkin ya. Katanya saya nggak banget anti media sosial ya. Ini ya
persis sama dengan gubernurnya Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya. Itulah gunanya media sosial ya. Ya, cerdas sedikit lah ya. Gitu. Kalau melihat apa namanya peluang tuh dimanfaatkan ya sebaik-baiknya seperti itu. Ini makanya ini sampai kita lihat gebrakan-gebrakan dari Kades Soho ini luar biasa sekali ya. Beliau punya BUMDesnya itu di apa namanya ada kolam ikan sama ayam petelur. Ayam petelurnya udah ribuan tuh ya. 5.000 apa berapa ribu tuh ya. Itu udah lumayan banget ya untuk setiap tahunnya. Ya. Seperti itu. Ini luar biasa sih ya. Dan jalan-jalan ya, jalan-jalan ini mantap banget sih ya. Kades Soho. Dan ini juga sih ya yang menjadikan apa namanya netizen tuh membandingkan gitu ya antara Kades Soho itu dengan gubernurnya sendiri. Dan dibilang nih Kades Soho itu kades yang berasa gubernur gitu ya seperti itu. Yuk langsung aja kita lihat ya untuk videonya. Selamat pagi, lihat pemirsa, jalan ini dibangun langsung oleh Kades Soho, bukti dan kerja nyata untuk warga. Tak hanya itu, depan kantor desa Purwasaba juga mulus, nyaman dilalui setiap hari. Lanjut ke wilayah utara desa, di sini jalan hotmix jadi penghubung utama antar dusun rata dan kuat. Lanjut ke dusun 1, jalan ini membentang di samping hamparan sawah yang hijau, akses mudah, ekonomi bergerak, warga pun senang. Sampai di perempatan tengah desa, semua arah jalan mulus tanpa celah. Ini bukan pembangunan satu sisi ya, tapi merata ke semua penjuru desa. Tak hanya dari desa, dukungan dari Pemda juga hadir. Nah, nanti kita akan menuju ke jalan kabupaten. Nah, di wilayah ini dibuat mulus dan lebar. Ini merupakan wujud sinergi antara desa dan pemerintah daerah. Ini jalan kabupaten ya. Dari ujung ke ujung, jalan aspal desa Purwasaba sudah nyata hasilnya. Nah, ini jalan desa. Dan kini mari kita lihat bagaimana jalan pertanian juga ikut dibenahi. Keren ya. Di jalan pertanian ini, pembangunan terus dikerjakan hingga tahap akhir. Proses finishing dilakukan dengan membuat garis-garis di permukaan cor agar tidak licin dan aman dilewati warga maupun kendaraan. Nah, setelah pembuatan garis-garis ini, nanti cor ini akan disiram secara merata agar cor mengeras secara sempurna dan makin kuat. Semua dilakukan demi kenyamanan petani dan kelancaran akses ke lahan. Berarti total niki pinten panjangnya? 180 meter. Lebarnya pinten, Pak? Lebarnya 2,5. 2 meter 50. Ketebalannya? Ketebalan 15. Ditambah lantai kerja 5 cm. Ketebalan ini 18 cm. Ini yang ketebalan 18. Ya niki Pangho kontrolnya jam pinten biasanya? Mungkin sekitar sendiri kan saung dalamnya Bupati. Untuk keperluan mungkin. Berarti mungkin sekitar jam 10-an lah. Jam 10 atau jam 11. Bapaknya kerja teng mriki pun pinten dinten, Pak? Kula anu niki khusus jalan kula tembe 6 dinten. Mulai hari Senin sih. Tapi kan ngecor lembur terus sampai jam 10. Iya, matur nuwun nggih, Pak. Oh, nggih, sami-sami Mas. Setelah mendengar cerita dari pekerja tadi, kita jadi tahu betapa besar usaha di balik Pak Kades Soho untuk membangun jalan cor ini. Bahan cor yang digunakan bukan dicampur manual, tapi langsung beli dari pabrik. Lebih kuat dan merata hasilnya. Proses pengecoran dikerjakan hingga jam 10 malam demi mengejar target. Meski cuaca tiap hari diguyur hujan, supaya hasilnya tetap maksimal, jalan ditutup rapat dengan plastik agar tidak rusak dan bisa mengering sempurna. Ketebalan jalan cor ini mencapai 15 cm, cukup tebal untuk dilalui kendaraan pertanian
dan tahan lama dalam segala cuaca. Lanjut ke jalan satunya. Jalan pertanian yang dibangun beberapa waktu yang lalu masih tampak kokoh hingga kini. Membelah hamparan persawahan, jalan ini tak hanya berfungsi sebagai akses kendaraan, tetapi juga sisinya dimanfaatkan sebagai saluran air, multifungsi dan sangat membantu petani. Kalau kita lihat dari samping, ketebalan jalan pertanian ini mencapai sekitar 30 cm ya. Ini termasuk sangat tebal untuk ukuran jalan desa. Dengan ketebalan seperti ini, jalan mampu menahan beban kendaraan pertanian besar. Bahkan truk bermuatan hingga 8-10 ton pun masih aman melintas. Jalan dibangun ini tidak salah-salahan, tapi benar-benar diperhitungkan agar awet, kuat, dan tahan lama. Ini bukti nyata pembangunan yang serius mendukung aktivitas pertanian warga tanpa khawatir rusak setiap mau masuk musim panen. Itu ya sekilas cuplikan ya mengenai jalan-jalan yang dibangun Kades Soho. Ya, keren ya. Jalan-jalan pakai hot mic ya, sampai jalan-jalan untuk akses pertanian juga ya. Dibangun dengan beton yang bagus ya, bukan manual ya, dan juga sangat tebal. Ya, itulah kerja nyata dari Kades Soho. Gimana nih menurut kalian nih? Ya, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya terkait Kades Soho yang selalu dibandingkan nih dengan gubernur sendiri Pak Lutfi. Ya. Kades Soho semangat terus. Kades yang berasa gubernur ya, gitu kata masyarakat. Terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.